Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo, edisi spesial Pilkada 2024. Nah, tadi kalau kita sudah dengarkan program kerja dari Bang Ari ya, mengenai pembangunan yang dimulai dari RT, sehingga bisa berkesinambungan, berkelanjutan, dan juga menjadi pembangunan skala besar di Kota Bengkulu. Saya ingin tanya lagi nih Bang, kira-kira kalau tadi cukup menarik ya, bagaimana upaya yang dilakukan, bahwa kita harus encourage RT sehingga nanti berkembang. Di lain itu, program seperti apa lagi yang berusaha ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 2 ini? Ya, kami fokus adalah di bidang pendidikan ya. Tadi agak begitu mendengar lagunya, saya langsung tersentuh dengan memang program kami ada. Jadi di Kota Bengkulu itu hampir setiap tahun ribuan sarjana yang dicetak. Ya. Tapi tidak tahu mereka setelah dicetak mau kemana bekerjanya. Seperti lagu tadi, sarjana muda, lelah mencari kerja, mengandalkan cuma ijazah. Maka kami memiliki program namanya sarjana magang. Sarjana magang. Sarjana magang. Jadi sarjana itu begitu dia tamat kuliah, dia harus magang ke Pemda Kota. Alasannya apa? Supaya dia memiliki pengalaman kerja. Karena selama ini setiap sarjana itu kalau mau bekerja selalu ditanya pengalaman kerja. Artinya orang yang baru tamat nggak akan mungkin bisa kerja. Setiap perusahaan kalau mempertanyakan pengalaman kerja di muka, maka dia tidak akan bisa bekerja. Maka untuk itu kami setiap sarjana yang lahir di Kota Bengkulu, berKTP Kota Bengkulu, dia akan magang di Pemda. Pertanian kita masukkan dia di PPL Pertanian. Kemudian ekonomi kita ada di Perindak Koperasi. Kemudian bagian hukum ada Satpol PP, bagian hukum dan semua lini fakultas itu ada pusatnya di kota, di pemerintahan kota. Maka kita siapkan dia magang, dan magang ini kita juga akan beri insentif bagi mereka supaya masih magang. Dan terakhir magang, mereka akan kita kasih sertifikat bahwasanya mereka sudah pernah bekerja 1 tahun bekerja di pemerintah Kota Bengkulu. Itulah bekal mereka untuk mencari kerja. Selain itu kita juga bisa, pemerintah Kota Bengkulu harus hadir untuk menciptakan atau mengarahkan tenaga kerja baru. Misalnya kita sudah ada perusahaan-perusahaan relasi, perusahaan rekanan, perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang kita arahkan. Ini yang sudah bekerja di Pemda, magang di Pemda. Silakan dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha, teman-teman perusahaan atau pengusaha, dan kita bisa mencetak mereka menjadi pengusaha-pengusaha baru. Bagi yang tidak mau menjadi karyawan, mau menjadi entrepreneur, kita siapkan. Setelah magang, kita latih mereka untuk menjadi entrepreneur. Apa yang mereka butuhkan, kita siapkan permodalan, pendampingan, kemudian mereka akan menjadi pengusaha baru. Akhirnya akan mencetak peluang-peluang tenaga kerja baru, peluang usaha terbuka, dan masyarakat tidak hanya berpikir hanya menjadi pegawai, tapi bagaimana menjadi pengusaha. Nah itu. Dan kami juga tadi di bidang sarjana, kita juga fokus tentang pendidikan yang saat ini sangat mahal sekali. Nah, karena kami fokusnya di bidang pendidikan, kemudian wakil kita juga Dang Haryal fokus advokasi di bidang beasiswa pendidikan, maka kami fokus di bidang pendidikan ini. Kenapa? Kami lihat dalam 1 tahun itu ada kurang lebih 11.000 siswa baru yang masuk SD dan SMP di Kota Bengkulu. Dan masuknya itu tidak murah, kurang lebih sekitar 5 juta satu anak yang harus dikeluarkan untuk biaya itu. Maka kami fokus tidak boleh ada lagi pendidikan itu yang dipungut biaya. Karena negara menuntut kita wajib belajar, ya kan? Wajib belajar. Kemudian kita dipaksa untuk berpendidikan berkualitas. Orang tua berharap anaknya sekolah tinggi, tapi kalau mahal, bagaimana orang-orang tua yang tidak memiliki kemampuan? Maka kami memiliki program setiap anak yang masuk sekolah bajunya itu gratis. Baju itu disiapkan oleh Pemda, baju gratis. Buku itu gratis disiapkan oleh Pemda. Dan tidak boleh ada pungutan uang komite. Dan tidak boleh ada sumbangan gedung. Tapi pendidikan gratis 0 rupiah harus berkualitas. Maka untuk menunjang kualitas, kami membuat sekarang
sudah zaman digitalisasi, maka guru itu harus diberi satu guru satu laptop. Ya. Karena apa? Untuk menunjang dia mengajar. Sudah tidak zaman lagi kita mengajar dengan kapur, ya. Dan guru juga sekarang pelaporan dengan laptop dan sebagainya. Kita motivasi guru, ayo kita digitalisasi. Anak muda sekarang, era milenial, Gen Z, semua digital. Guru juga disiapkan bagaimana kita memaksa guru untuk berkreatif, digitalisasi, tapi perangkatnya kita tidak siapkan. Maka program kita untuk berkelanjutannya, satu guru itu satu laptop. Dan kita memastikan kesejahteraan guru, itu dana sertifikasi harus bisa cair cepat waktu. Jadi selama ini pencairan menunggu verifikasi dan sebagainya. Karena saya mengerti sekali dengan birokrasi, sebenarnya itu bisa dalam kita bayarkan setiap bulannya sepanjang persyaratan-persyaratannya itu dicukupi. Jadi kami memastikan pendidikan itu tidak boleh dipungut biaya, pendidikan berkualitas, gurunya sejahtera dengan insentif atau tunjangan sertifikasi yang lancar, dan didukung oleh satu guru satu laptop untuk sarana dia mengajar. Ya, jadi kalau sekarang guru sudah mengajar pakai laptop, di sekolahnya pakai infocus, anak-anak sudah tahu, oh begini anak-anak menyalin, buku disiapkan, tinggal inilah yang harapan kita tidak bisa menolak era kemajuan zaman. Ya. Tinggal kita meng-create guru kita meng-create guru-guru agar mampu mengikuti perkembangan zaman, tapi fasilitasnya harus kita siapkan. Ya. Jadi memang menciptakan pendidikan berkualitas ini dari yang saya tangkap adalah mendorong murid siswa dan juga mendorong guru juga ya. Guru harus dijamin kesejahteraannya, fasilitasnya harus disiapkan, siswa juga harus disiapkan, tidak boleh lagi ada pendidikan yang berbayar. Ya. Karena nanti otomatis kalau berbayar banyak anak-anak yang putus sekolah. Ya, luar biasa sekali ya, mengenai pendidikan ini memang krusial sekali dan memang harus kita perjuangkan bersama. Tapi masih banyak sekali program-program dari pasangan calon nomor urut 2, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.